Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, hari ini kita belajar tentang atmosfer. Apa sih yang dimaksud dengan atmosfer itu gitu? Mungkin teman-teman sering ya mendengar atmosfer yang ada di bumi seperti itu. Cuman mungkin belum tahu gimana apa sih sebenarnya atmosfer itu gitu. Terus apa aja ya lapisan yang eh, pada atmosfer, terus gas-gas apa aja sih yang ada di atmosfer itu sendiri seperti itu. Jadi teman-teman, atmosfer itu jadi kita oke, planet bumi gitu sudah diselimuti oleh lapisan udara. Nah, lapisan udara itu yang disebut atmosfer itu sendiri gitu. Nah, selimut udara yang mengelilingi bola bumi. Oke. Lalu lapisan atmosfer ini merupakan campuran dari berbagai gas yang tidak tampak seperti itu. Atmosfer ini terdiri dari campuran gas-gas, uap air, dan debu seperti itu. Lalu apa aja sih komposisi gas pembentuk atmosfer? Bisa kita lihat di tabel, ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, metan, helium, hidrogen, xenon, lalu ada ozon seperti itu. Itu kita lihat di situ sebenarnya 4 gas utama yang menyusut atmosfer bumi itu, kita lihat tuh volumenya. Ada nitrogen ya yang mencapai 78,08%. Terus ada oksigen yang mencapai 20,95%. Ada argon, juga ada karbon dioksida seperti itu. Lalu struktur atmosfer itu ada troposfer, stratosfer, juga mesosfer, dan ada termosfer. Lalu ada eksosfer seperti itu. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya di bumi, lalu ada si troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer gitu. Kita lihat paling jauh itu jarak dari termosfer ke eksosfer. Seperti itu. Lalu ada troposfer. Jadi troposfer ini yang seperti kita ketahui lapisan atmosfer yang paling bawah. Ketinggiannya 0 sampai 10 km di atas permukaan laut. Tempat terjadinya fenomena cuaca, hujan, angin, awan, juga salju gitu. Oke, maaf. Lalu suhu udara berkurang 6,4 derajat Celcius setiap naik 1000 meter. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Lalu ada stratosfer. Jadi stratosfer ini lapisan atmosfer bumi yang terletak pada ketinggian 10-50 km dari permukaan bumi gitu. Jadi di sini nggak ada aktivitas cuaca sebagaimana yang terjadi di troposfer seperti itu. Lalu di sini sebagian besar terdiri atas gas ozon yang menyerap radiasi ultraviolet seperti itu. Nah, jadi hal ini karena di lapisan stratosfer terdapat lapisan ozon yang dapat menyerap radiasi UV tersebut, si ultraviolet. Jadi di lapisan stratosfer ini bagian atas terjadi proses pembentukan ozon yang menyerap energi UV tinggi dan meradiasikan sinar inframerah yang tinggi. Sedangkan di lapisan stratosfer bagian bawah terjadi proses pemecahan ozon yang menyerap ultraviolet lebih rendah yang dibandingkan
sinar inframerah yang dibandingkan oke oke yang dibandingkan di bagian atas seperti itu. Lalu di mesosfer ini dengan ketinggian 50 sampai 85 km dari permukaan bumi. Dia menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa seperti itu. Dari jatuhnya meteor dan benda-benda langit lainnya. Nah, hal ini tuh karena meteor dan benda-benda langit lainnya biasanya habis terbakar di lapisan ini. Seperti itu. Terus di lapisan ini juga sering terjadi peristiwa aurora matahari seperti itu. Termosfer lapisan atmosfer yang terletak di ketinggian 55 sampai 500 km. Nah, jadi termosfer ini merupakan lapisan panas. Suhunya naik dengan bertambahnya ketinggian dan mencapai ribuan derajat Celcius. Di lapisan ini dapat membakar meteorit seperti itu. Nah, terus di lapisan termosfer juga disebut dengan ionosfer karena pada lapisan ini terjadi ionisasi partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan gelombang radio, baik gelombang panjang maupun gelombang pendek. Oke. Selanjutnya nih, eksosfer ini lapisan yang berada di atas termosfer seperti itu. Lapisan eksosfer juga merupakan lapisan terpanas sehingga terjadi gerakan atom-atom secara tidak beraturan seperti itu. Jadi lapisannya ini tipis, unsur penyusun utamanya itu hidrogen seperti itu. Nah, lapisan eksosfer juga disebut sebagai ruang antar planet dan menjadi tempat di mana satelit geostasioner mengorbit bumi. Seperti itu. Oke. Mungkin tambahan penjelasan ya tentang permukaan bumi yang tertutup oleh 71% air dan 29% daratan. Jadi sebenarnya bumi ini kebanyakan komposisinya oleh air gitu. Jadi lapisan air yang ada di permukaan bumi disebut hidrosfer. Nah, hidrosfer ini di permukaan bumi meliputi air yang terdapat di danau, sungai, laut, lautan, salju, dan atau gletser seperti itu. Lalu air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Oke. Insyaallah cukup ya belajar hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.